Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu bagaimana sejarah pendidikan kewarganegaraan. Ya. Tujuan dari diskusi tema ini yaitu bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Pada harapan lain yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi yang akan kita diskusikan dan lainnya bagaimana sejarah dan perkembangan pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu bagaimana esensi dan urgensi atau kenapa penting ya, kita mendiskusikan tentang pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya bagaimana dinamika dan tantangan ya, pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir bagaimana peran ya, masyarakat, pemuda, mahasiswa khususnya dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu saja, mari kita mulai. Halo semua, saya dari kelompok 1 akan membawakan materi sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran vital dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, memahami hak dan kewajibannya, serta aktif berkontribusi dalam masyarakat. Mari kita telusuri perjalanan sejarahnya, mulai dari masa Yunani kuno hingga tantangan di era modern ini. Sejarah pendidikan kewarganegaraan bagian 1. Yang pertama, zaman kuno. Pendidikan kewarganegaraan bermula pada masa Yunani kuno, khususnya di ibu kota Athena. Warga negara diajarkan untuk aktif dalam diskusi politik dan pemerintahan kota. Konsep ini disebut paideia yang mencakup etika, logika, dan retorika. Semua elemen yang membutuhkan untuk menjadi warga negara ideal. Di Romawi kuno, pendidikan kewarganegaraan lebih terstruktur dan berorientasi pada hukum. Misalnya, warga belajar tentang sistem tata negara dan etika karena mereka dipersiapkan untuk mematuhi hukum dan berkontribusi dalam pemerintahan. Kedua, zaman pencerahan dan revolusi. Melompat ke abad ke-17 dan 18, revolusi Amerika dan revolusi Prancis menjadi titik balik. Pada era ini, pendidikan kewarganegaraan mulai menekankan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Tokoh seperti John Locke dan Montesquieu mengaruhi gagasan bahwa pendidikan harus mencetak warga yang kritis dan bebas. Yang ketiga, zaman modern. Memasuki abad ke-20, negara-negara demokrasi di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat identitas nasional. Seperti sistem pendidikan dirancang untuk membangun rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Di Jepang, pendidikan ini bahkan diselaraskan dengan nilai-nilai budaya tradisional seperti loyalitas dan penghormatan. Bagian kedua, perkembangan di Indonesia. 1. Masa kolonial. Selama penjajahan Belanda, pendidikan terbatas pada kalangan tertentu, khususnya anak-anak elit. Sistem pendidikan saat itu hanya mendukung kepentingan kolonial. Pendidikan kewarganegaraan tidak diajarkan karena tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat pribumi. Yang kedua, masa kemerdekaan. 1945 sampai 65. Setelah kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan mulai menjadi prioritas. Fokus utamanya adalah membentuk karakter bangsa, menanamkan rasa nasionalisme, dan memperkenalkan ideologi negara, yaitu Pancasila. Dalam kurikulum, pelajaran ini dikemas untuk memperkuat semangat juang generasi muda dalam menjaga kemerdekaan. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998.
Di bawah pemerintahan Soeharto, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat politik. Pendidikan moral Pancasila (PMP) menekankan pentingnya kesetiaan kepada negara, disiplin, dan stabilitas. Namun pendekatan ini sering dianggap terlalu indoktrinatif karena lebih berorientasi pada kepentingan rezim. Yang keempat, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Era reformasi membawa perubahan besar. Pendidikan moral Pancasila dihapus dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) diperkenalkan. Fokusnya lebih demokratis, mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Materi PPKN juga menyesuaikan dengan tantangan zaman termasuk pengaruh globalisasi dan media digital. Bagian 3. Tantangan pendidikan kewarganegaraan di era modern. 1. Globalisasi dan identitas nasional. Di era globalisasi, arus informasi, budaya, dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia bergerak tanpa batas. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, generasi muda yang terpapar budaya global seringkali lebih akrab dengan nilai-nilai luar negeri dibandingkan dengan nilai-nilai lokalnya sendiri. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan harus merespon? Pentingnya untuk menanamkan rasa cinta tanah air melalui pengenalan budaya, sejarah, dan tradisi bangsa tanpa mengesampingkan keterbukaan terhadap keberagaman global. Konsep ini dikenal sebagai globalization, yaitu kemampuan berpikir global sambil bertindak lokal. Yang kedua, media sosial dan literasi digital. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan generasi muda. Namun, platform ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Pendidikan kewarganegaraan harus membekali siswa dengan kemampuan literasi digital. Artinya, siswa diajarkan bagaimana memverifikasi informasi yang mereka temukan, mengenali bias media dan propaganda, menggunakan teknologi secara etis. Yang ketiga, ada radikalisme dan ekstremisme. Ancaman radikalisme dan ekstremisme menjadi tantangan besar, terutama bagi negara yang memiliki keberagaman tinggi seperti Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan harus menjadi benteng untuk mencegah generasi muda terpengaruh oleh ideologi radikal. Siswa perlu diajarkan nilai-nilai moderasi seperti toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Materi pembelajaran juga harus memperkenalkan konsep counter naratif, yaitu melawan ideologi ekstrim dengan narasi yang positif dan membangun. Saatnya sesi tanya jawab. Dari kelompok 2, pertanyaannya, kapan pendidikan kewarganegaraan pertama kali muncul? Pendidikan kewarganegaraan muncul pada zaman Yunani kuno dengan fokus membentuk warga aktif dalam politik. Lalu untuk kelompok 3 bertanya tentang apa perbedaan fokus pendidikan kewarganegaraan di Yunani dan Romawi. Di Yunani fokusnya pada partisipasi politik, sedangkan di Romawi pada hukum, etika, dan tata negara. Untuk kelompok 4, bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada masa reformasi? Setelah reformasi, PMP dihapus dan digantikan dengan PPKN yang lebih menekan nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Lalu untuk kelompok 5, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting bagi masyarakat? Jawabannya, penting untuk membentuk warga yang memahami hak, kewajiban, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial politik. Untuk kelompok 6, apa inti dari pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi? Yaitu untuk menanamkan identitas nasional sambil membangun keterbukaan terhadap nilai-nilai global. Untuk kelompok 7 bertanya tentang mengapa pendidikan kewarganegaraan relevan dalam era digital, yaitu untuk membekali siswa dengan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menghadapi informasi palsu. Kelompok 8 bertanya, apa tantangan utama pendidikan kewarganegaraan di era media sosial? Yaitu hoaks dan misinformasi yang mengaruhi opini masyarakat tanpa verifikasi. Kelompok 9 bertanya, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat melawan radikalisme, yaitu dengan mengajarkan nilai moderasi, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Kelompok 10 bertanya, apa peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan nilai kewarganegaraan? Itu menjadi agen perubahan dengan menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan telah melalui perjalanan panjang dari masa Yunani kuno hingga era modern. Meski tantangan zaman semakin kompleks, inti dari pendidikan itu tetap sama, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter kritis dan bertanggung jawab. Mari kita terus belajar dan menjadi bagian dari solusi bagi bangsa ini. Terima kasih telah menyimak. Saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.